Assalamualaikum, sahabat Guru Desa Channel. Dalam video kali ini, Guru Desa Channel akan berbagi mengenai soal UP atau ujian pengetahuan dalam PPG Daljab PGSD. Dalam video ini, akan saya bahas mengenai soal-soal yang sering muncul dalam UP dari tahun ke tahun. Semoga sahabat yang akan melaksanakan UP diberikan kemudahan, kelancaran, dan UP-nya lulus dengan baik. Baik, sekarang kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. 4. Mengembangkan industri kreatif. 5. Memanfaatkan gadget untuk meningkatkan usaha. 6. Melestarikan budaya sendiri. 7. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. 8. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi. Yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya adalah A1, 6, 7. B5, 6, 7. C4, 5, 6. D3, 6, 8. E2, 3, 5. Dari pertanyaan ini, yang perlu kita garis bawahi yaitu kalimat untuk menghadapi dampak globalisasi. Maka, sikap positif yang berkaitan dengan budaya yaitu 1, 6 dan 7. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Masalah kontekstual di sekitar siswa. B. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. C. Gambar tradisi Ngaben. D. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. E. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. Dari soal ini, yang harus kita garis bawahi yaitu kalimat ritual adat berbagai daerah. Maka, jawaban yang cocok untuk soal ini adalah D. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Selanjutnya nomor 3. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan dan perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada juga yang memutihkan karyawan PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Kondisi yang demikian melanggar norma. A. Kesusilaan. B. Keluarga. C. Kesopanan. D. Hukum. E. Agama. Dari soal ini, sudah jelas bahwa kondisi yang demikian melanggar norma hukum. Sekarang nomor 4. Perhatikan kutipan teks berikut. Teks 1. Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Meskipun begitu, dia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti, ia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Teks 2. Jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan, dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak yang mati. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air, namun tentunya biaya untuk membuat hujan buatan ini tidaklah kecil. Perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut adalah A. Teks 1, merupakan orientasi. Teks 2, merupakan penegasan ulang. B. Teks 1, merupakan abstraksi. Teks 2, merupakan deskripsi bagian. C. Teks 1, merupakan komplikasi. Teks 2, merupakan deretan penjelas. D. Teks 1, merupakan orientasi. Teks 2, merupakan deretan penjelas. E. Teks 1, merupakan komplikasi.
Teks 2, merupakan argumentasi. Dari kedua teks ini, kita lihat yang di warna kuning. Teks ke-1, merupakan sebuah orientasi. Kemudian sudah jelas, di teks kedua merupakan deretan penjelas. Selanjutnya nomor 5. Dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian seorang pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan yang telah diajarkan. Bentuk penilaian otentik adalah A. Penilaian antar teman, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian diri. Yang perlu kita garis bawahi dari soal ini yaitu penilaian otentik dan mendemonstrasikan. Maka, bentuk penilaian yang paling tepat adalah penilaian kinerja. Selanjutnya nomor 6. Pada tahun 2017, dunia pendidikan diwarnai dengan seorang guru yang dapat mengajar di 3 satuan pendidikan. Latar belakang kondisi seperti karena motif ekonomi. Akibat yang terjadi adalah tidak memaksimalnya guru di kelas. Sering didapatkan bahwa guru sering tertidur saat pembelajaran berlangsung. Sering pula guru datang terlambat sampai di sekolah. Para guru dan kolega sering protes dengan kondisi yang dialami oleh guru, puncaknya adalah protes yang dilakukan orang tua peserta didik karena guru tidak bisa memberikan pembelajaran dan pembiaran peserta didik saat pembelajaran. Sanksi yang kemungkinan diberikan akibat pelanggaran kode etik tersebut yakni A. Dikeluarkan sebagai anggota persatuan guru, B. Membawa kasus tersebut ke ranah hukum, C. Diberikan surat peringatan yang pertama, D. Dikucilkan dari lingkungan masyarakat sekolah, E. Tidak dianggap sebagai anggota di masyarakat tempat tinggal. Yang perlu dipahami dari soal ini, yang digaris kuning. Pertama, latar belakang, kondisi seperti karena motif ekonomi, dan sanksi yang kemungkinan diberikan akibat pelanggaran kode etik tersebut adalah C. Dengan diberikan surat peringatan yang pertama. Selanjutnya soal nomor 7. Disediakan KD untuk pembelajaran matematika. Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret, Bu Melia hendak mengajar materi tersebut. Media belajar atau alat peraga matematika yang sebaiknya digunakan Bu Melia di kelas adalah. Sudah jelas dalam soal, bahwa yang ditanyakan adalah berbagai benda konkret. Untuk KD tersebut adalah yang A menggunakan bahan yang nyata. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang luas membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, guru perlu memberikan penekanan pada A. Memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. B. Pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah, sehingga masyarakat sejahtera. C. Memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dan adat untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. D. Pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam. A. Kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dari soal ini, yang perlu digarisbawahi yaitu perlunya guru memberikan penekanan pada kemajuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Nomor selanjutnya, kompetensi dasar kelas rendah adalah menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual dan/atau eksplorasi lingkungan. Pak Jumadi sebagai seorang guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran adalah A. Menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. B. Memberikan penugasan kepada peserta didik menggambar pemandangan indah. C. Membagikan tugas menyusun puzzle bergambar pemandangan alam. D. Menyimpulkan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. E. Memberikan tugas mewarnai pemandangan alam dengan indah dan menarik. Dari soal tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah kata yang sudah saya beri tanda kuning, yaitu bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran. Maka, jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini yaitu A. Dengan menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Sekarang,
Nomor 10. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajar siswa kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah. Masalah ini dalam kehidupan nyata, otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan memaksa agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil belajar siswa 60% di bawah KKM. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai adalah A. Pengembangan model Project Based Learning untuk materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga. B. Pengembangan materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga dalam menggunakan metode pembelajaran kooperatif berbasis proyek. C. Pengaruh model pemecahan masalah terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. D. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model inquiry. E. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. Dari soal ini, perlu kita perhatikan kata kuncinya. Silahkan cek kata yang sudah saya beri garis kuning. Maka, topik dan judul yang tepat pada soal nomor 10 ini yaitu E. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. Sekarang nomor 11. Seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukannya di sekolahnya. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat dimensi yang tepat adalah A. Ruang guru, B. Media cetak, C. Kegiatan tatap muka, D. Perpustakaan, E. Rapat KKGM-GMP. Untuk nomor 11 ini sudah cukup jelas, yaitu menanyakan tempat yang cocok sebagaimana yang sudah saya beri tanda kuning untuk kata kuncinya. Maka, jawaban yang tepat adalah di rapat KKG atau MGMP, di mana KKG atau MGMP ini adalah wadah kita sebagai guru untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Sekarang nomor 12. Seseorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan itu tidak halal. Sikap tersebut disebabkan oleh penyakit budaya. A. Prasangka, pendapat anggapan yang kurang baik. B. Rasisme, perbedaan biologis. C. Etnosentrisme, penilaian budaya, norma nilai budaya orang lain. D. Diskriminasi, sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu. E. Stereotip, sifat misal, lembut sopan. Untuk soal ini, sangat jelas ya. Sikap tersebut adalah sikap diskriminasi atau sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan tertentu, dan jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Sugeng melihat bahwa dalam 3 hari ulangan harian yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal perihal sifat magnet. Selain itu, pada setiap pelajaran suasana kelas menjadi tegang sebab siswa merasa materi kemagnetan sebagai materi yang sulit. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Sugeng kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal perihal kemagnetan serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian peran tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 2. Bagaimana pembelajaran sifat magnet yang diselenggarakan di sekolah lainnya? 3. Bagaimana bentuk materi peran yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran kemagnetan? 4. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Sugeng dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah A1, 3, dan 4, B1, 2, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D1, 2, dan 4, E1, 2, dan 3. Berdasarkan soal ini,
yang perlu kita pahami adalah mengenai metode AYA yang dapat digunakan. Sebagaimana yang saya beri tanda kuning. Maka, jawaban yang cocok untuk soal nomor ini adalah 1, 3 dan 4. Sekarang nomor 14. Dua buah lampu sorot diletakkan pada titik C dan R sebagai berikut. Segitiga ABC dan PQR adalah daerah yang terkena lampu sorot, sedangkan daerah yang diarsir adalah terkena dua sorotan lampu. Luas segitiga RST sama dengan 7/12 luas segitiga ABC, sedangkan luas PQTS sama dengan 2/5 luas segitiga PQR perbandingan luas PQTS dan luas bangun ASRTBC. A21:10, B16:15, C15:14, D14:15, E10:21. Untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan yang sudah saya lampikan. Maka, untuk jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, 14:15. Selanjutnya, soal nomor 15. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah A. Gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi. B. Gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung relaksasi. C. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi. D. Gambar A mengilustrasikan tekanan diastolik ketika ventrikel jantung mengalami kontraksi. E. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi. Untuk soal ini sudah jelas ya? Maka, jawaban yang sesuai adalah C. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi. Sekarang nomor 16. Diketahui sebuah tembaga bersuhu 220 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat C. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Massa tembaga sama dengan massa air. 2. Massa tembaga lebih besar daripada massa air. 3. Massa tembaga lebih kecil daripada massa air. 4. Kalor jenis tembaga lebih besar daripada kalor jenis air. 5. Kalor jenis tembaga lebih kecil daripada kalor jenis air. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah A. 1 dan 5, B. 3 dan 5, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5, E. 1 dan 4. Pernyataan yang sesuai dengan soal di atas adalah 2 dan 5. Sekarang nomor 17. Perhatikan dan analisis bagian demi bagian dari gambar di bawah ini. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah A. Kalor, kinetik, elektromagnetik, elektrik. B. Kimia, biogas, kinetik, kalor, elektromagnetik, elektrik. C. Potensial ombak, kinetik, elektromagnetik, elektrik. D. Tekanan gas bumi, kinetik, elektromagnetik, elektrik. E. Kalor uap, kinetik, elektromagnetik, kimia, elektrik. Kita perhatikan gambar yang sudah saya lingkari, maka hal ini menjadi kunci dari soal ini. Maka, jawaban yang sesuai adalah C, yaitu potensial ombak, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Sekarang soal nomor 18. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD, ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Selain satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah A. Siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. B. Siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. C. Siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. D. Guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. E. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Untuk soal ini, yang perlu diperhatikan adalah whole language berbasis lingkungan. Maka,
Jawaban yang cocok untuk soal ini adalah B. Siswa keluar untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Sekarang nomor 19. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Dori sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang. Tindakan yang dilakukan Dori tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter khususnya karakter. A. Rajin. B. Tanggung jawab. C. Peduli. D. Cinta lingkungan. E. Pemaaf. Soal ini sudah sangat jelas, maka jawaban yang sesuai adalah C. Peduli. Selanjutnya nomor 20. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu, padahal tes akhir semester sudah dekat. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Mengadakan tutor sebaya di kelas. B. Meminta siswa belajar lebih giat. C. Membentuk kelompok belajar bersama. D. Membagikan kisi-kisi soal tes akhir semester. E. Menjadwalkan pembelajaran tambahan. Untuk soal ini juga sudah jelas, maka jawabannya adalah E. Menjadwalkan pembelajaran tambahan. Sekarang nomor 21. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputnya terlambat, sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukannya adalah A. Menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah sampai pihak keluarga datang menjemputnya. B. Meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang menjemput. C. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas yang bersangkutan. D. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarga. E. Meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput, sehingga tidak menambah beban guru piket. Maka, jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah D. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarga. Hal ini adalah bentuk sebuah tanggung jawab seorang guru terhadap siswanya. Sekarang soal nomor 22. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Contoh penilaian psikomotor untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Jelaskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. Pengetahuan. B. Buatlah laporan tentang pengalaman yang paling berkesan selama liburan. Pengetahuan. C. Praktik pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan teman sebangkumu. D. Ceritakan secara lisan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. E. Tuliskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan. Pengetahuan. Dari soal ini, yang perlu kita perhatikan adalah kata bercerita dan juga bentuk penilaian psikomotor. Maka, jawaban yang cocok untuk soal ini adalah D. Ceritakan secara lisan pengalaman yang paling berkesan selama liburan dengan bahasa sendiri. Karena jawaban ini adalah yang paling sesuai. Sekarang nomor 23. Bacalah puisi berikut dengan seksama. SEHABIS Hujan Kecil. Abdul Hadi. Retakan hujan yang tadi jatuh, berkilau. Pada kelopak kembang yang memerah. Antara batu-batu hening merenungi air kolam. Angina bercakap-cakap, sehelai daun terperajut dan lepas. 1972. Makna yang terkandung dalam puisi tersebut adalah A. Kehidupan indah seperti hujan. B. Rasa syukur atas hujan dan kehidupan. C. Penyesalan dalam hujan. D. Ketentraman ketika hujan turun. E. Keinginan bercap dengan hujan dan angina. Maka, makna yang terkandung dalam puisi tersebut adalah B. Rasa bersyukur atas hujan dan kehidupan. Sekarang nomor 24. Tradisi yang dikembangkan seorang guru dalam pengambilan keputusan di suatu rapat sekolah hendaknya mengarah pada A. Memperhatikan semua pendapat anggota. B. Mendasarkan pada kepentingan orang banyak. C. Memperhatikan waktu yang tersedia dalam rapat. D. Tidak menunda keputusan untuk segera diambil. E. Kebiasaan musyawarah untuk mufakat.
Ini sangat jelas ya. Jawaban untuk soal ini adalah E. Kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Sekarang nomor 25. Salah satu pembiasaan guru sebagai bentuk keteladanan kepada siswa bimbingannya dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah A. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di sekolah. B. Membantu setiap terjadi bencana alam yang menimpa Indonesia. C. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang menantang siswa. D. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. E. Mendatangkan tokoh pecinta lingkungan ke sekolah. Maka, jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah D. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. Sekarang nomor 26. 6 anak perempuan, yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah kompleks Cibiru, Bandung, Jawa Barat, mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD atau SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Sumber, https://bit.ly/35. Angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. C. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. D. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. E. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Untuk soal ini, sudah cukup jelas, maka jawaban yang paling sesuai untuk soal ini adalah B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. Sekarang nomor 27. Guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus, akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Di sisi lain, ada siswa yang sikap dan perilakunya sangat bagus, tetapi kurang dalam kemampuan kognitifnya. Dengan kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah A. Menyeimbangkan semua kompetensi siswa. B. Menekankan pengetahuan yang dibelajarkan di sekolah. C. Memberi penekanan pada kompetensi keterampilan. D. Menekankan penilaian pada kompetensi sikap. E. Menekankan penilaian kompetensi pengetahuan. Dari soal ini, yang harus kita garis bawahi adalah sikap guru yang bijaksana. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Menyeimbangkan semua kompetensi siswa. Sekarang nomor 28. Perhatikan kutipan cerita berikut. Sekarang Rio tidak susah makan lagi. Itu karena Iko mengajari Rio cara makan yang nikmat. Nah, ini hadiah untuk Iko. Tante Niken menyerahkan bingkisan itu pada Iko. Isinya permainan Lego yang terbaru. Asik, teriak Iko gembira. Curang. Harusnya mainan itu buat papa. Bukan buat Iko, kan? Nasihatnya dari papa. Goda Pak Tai. Iya, Iko ngalah, deh. Mainan ini buat papa saja. Tapi sekarang Iko pinjam dulu, ya. Ujar Iko polos. Pak Tai, Mama Iko dan Tante Niken terbahak-bahak mendengarnya. Sumber, https://bobo.grid.id/red. Struktur teks-teks fiksi yang nampak dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Klimaks ditandai dengan puncak masalah yang semakin rumit. B. Koda amanat, yang ditandai dengan penyelesaian masalah dan kalimat penutup. C. Orientasi, penjelasan, yang ditandai dengan pengenalan tokoh, waktu, dan awal terjadinya konflik. D. Konflik yang ditandai dengan aksi mogok makan seorang tokoh. E. Resolusi, penyelesaian, ditandai dengan penyelesaian tokoh yang tidak nafsu makan. Kita lihat struktur teks fiksi yang saya sajikan. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E. Resolusi, penyelesaian, ditandai dengan penyelesaian tokoh yang tidak nafsu makan. Sekarang nomor 29. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 jatuh pada tanggal 15-16 Juni, sedangkan Idul Fitri tahun 1441 jatuh pada tanggal 5-6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi. A dan kalender Hijriyah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. B dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriyah berdasarkan revolusi bulan. C dibuat berdasarkan revolusi bulan sedangkan kalender Hijriyah berdasarkan revolusi bumi. D dan kalender Hijriyah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi.
Dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. Soal ini sudah jelas, kita tinggal membanding keduanya. Maka, jawaban yang sangat sesuai adalah B. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Sekarang nomor 30. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Observasi, B. Jurnal, C. Tes tertulis, D. Demonstrasi, E. Tes lisan. Untuk soal ini, yang perlu kita cermati adalah jenis instrumen penilaian yang relevan. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Demonstrasi. Selanjutnya nomor 31. Sepanjang sejarah bangsa ini berbagai peristiwa pembunuhan besar sering terjadi. Ada yang menyebutkan sebagai pelanggaran HAM dan ada yang menyebutkan sebagai kejahatan kriminal, misalnya kasus tragedi tahun 1965 sampai tahun 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai tahun 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989. Ketiga peristiwa tersebut adalah A. Pelanggaran HAM ringan karena peristiwa-peristiwa itu terjadi secara spontan sebagai reaksi atas situasi yang tidak terkendali saat itu dan bersifat sementara. B. Pelanggaran HAM berat karena ada unsur politik menentang kekuasaan. C. Pelanggaran HAM berat merupakan kasus terencana yang dilakukan oleh negara yang merampas hak asasi rakyatnya atau by mission. D. Pelanggaran HAM ringan karena ketiga peristiwa tersebut lebih tertuju pada peristiwa pembunuhan tidak sengaja yang tidak menghormati hak hidup orang lain yang dibawa sejak lahir. E. Pelanggaran HAM ringan karena berkaitan dengan peristiwa kriminal yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Hal perlu kita cermati adalah kalimat yang sudah saya beri tanda. Maka, jawaban yang paling sesuai adalah C. Pelanggaran HAM berat merupakan kasus terencana yang dilakukan oleh negara yang merampas hak asasi rakyatnya atau by mission. Sekarang nomor 32. Diberikan KD sebagai berikut. Menjelaskan, dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume, seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikator inti atau penunjang yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Membandingkan volume kubus dan volume balok. B. Menentukan volume balok dengan kubus satuan. C. Membentuk balok dan jaring-jaring yang diketahui, untuk dihitung volumenya. D. Mendefinisikan luas permukaan balok. E. Mendefinisikan pangkat 3 bilangan berdasarkan volume kubus. Rumusan indikator inti atau penunjang yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah E. Mendefinisikan pangkat 3 bilangan berdasarkan volume kubus. Selanjutnya soal nomor 33. Disajikan grafik ekspor 3 jenis baja dalam 6 bulan, sebagai berikut. Bulan manakah yang menunjukkan penurunan drastis untuk total ekspor baja pada bulan sebelumnya? A. Maret, B. Mei, C. Juni, D. Februari, E. April. Kita cermati diagram batang berikut. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu bulan Februari. Selanjutnya soal nomor 34. Sebuah bus berangkat dari kota A jam 8 dan dalam keadaan normal tiba di kota B dalam waktu 9,5 jam. Akan tetapi dalam perjalanan, ban mobil pecah sehingga berhenti selama 35 menit untuk mengganti ban dan 12 menit untuk memperbaiki mesin. Jika bus tidak mengalami pecah ban, pukul berapakah bus tiba di kota B? A. Jam 17:51 menit. B. Jam 17:58 menit. C. Jam 17:40 menit. D. Jam 17:47 menit. E. Jam 17:48 menit. Jawaban yang sesuai dengan soal ini adalah C. Jam 17:40 menit. Sekarang soal nomor 35. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Bayu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi peserta didiknya adalah tes alisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu air panas agar tetap panas dalam wadahnya. B. Praktik demonstrasi menirukan Pak Bayu demonstrasi mendidihkan air di depan kelas. C. Menjodohkan pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan. D. Tertulis menyebutkan cara-cara perpindahan kalor yang diketahui peserta didik. E. Lisan tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dari soal ini adalah menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Maka, jawaban yang sesuai adalah D. Tertulis menyebutkan cara-cara perpindahan kalor yang diketahui peserta didik. Sekarang soal nomor 36. Saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta dan konsep-konsep yang bersifat hafalan berkala. Permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibiarkan seperti itu. Permasalahan tersebut adalah A. Posisi guru yang masih transfer of knowledge. B. Belajar berdasarkan textbooks. C. Tumbuhnya budaya belajar verbalistik. D. Penilaian yang berorientasi kognitif. E. Dominasi metode ekspositori. Maka, jawaban yang sesuai dengan nomor ini adalah A. Posisi guru yang masih transfer of knowledge. Sekarang soal nomor 37. Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensi adalah sebagai berikut. Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Ibu Yusniar adalah A. Bertanya, dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud sifat segi banyak? B. Memberi ancungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. C. Menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis, dan melihat siapa yang mencatat. D. Bertanya, apakah langkah selanjutnya? E. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Dari soal ini, yang harus diperhatikan adalah kata menganalisis. Maka, jawaban yang paling tepat adalah E. Memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Sekarang soal nomor 38. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernafasan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. 5. Meningkatkan jumlah penduduk. Pernyataan di atas yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi yakni nomor A2, 3, dan 4. B1, 2, dan 3. C3, 4, dan 5. D1, 3, dan 4. E2, 4, dan 5. Kita analisis jawaban yang paling tepat. 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernafasan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Maka jawabannya adalah B. 1, 2 dan 3. Sekarang soal nomor 39. Dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Kognitivisme, pemahaman. B. Sibernetik, pengolahan informasi. C. Konstruktivisme, membentuk pemahaman mandiri, kelompok. D. Humanistik, menggali potensi siswa. E. Behaviorisme, stimulus dan respon. Jawaban yang sesuai dengan soal di atas adalah C. Konstruktivisme, membentuk pemahaman mandiri, kelompok. Sekarang soal nomor 40. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 yang sedang mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku akan menggambarkan tradisi Ngaben Bali.
Siswa dapat menganalisis perlunya menggunakan cara berpendapat yang sesuai dengan budaya bangsa, maka media dan materi yang sesuai adalah A. Video tayangan pembakaran jenazah Ngaben Bali. B. Foto tradisi dan materi teks tentang Ngaben beserta maknanya. C. Wawancara dengan turis mancanegara. D. Peta perkembangan Ngaben dari waktu ke waktu dan efeknya. E. Foto tradisi Ngaben. Dari soal ini, yang perlu kita cermati adalah kata miganalisis dan media dan materi. Maka, dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Video tayangan pembakaran jenazah Ngaben Bali. Serahkan soal nomor 41. Banyak ruang kelas di sekolah saat pembelajaran berlangsung sering tampak kotor dan tidak rapi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong siswa agar menjaga kebersihan dan kerapian kelas adalah A. Memberi sanksi yang berat kepada siswa yang tidak melaksanakan dengan baik tugas piket kebersihan. B. Memberikan kesempatan siswa membersihkan ruang kelas setiap hari sebelum meninggalkan ruang kelas. B. Mewajibkan siswa membersihkan ruang kelas setiap pagi sesuai jadwal piket yang telah disusun oleh guru. C. Menghimbau untuk memberikan ruang kelas dengan membuang sampah di sekitar tempat duduk. D. Mewajibkan siswa piket membersihkan ruang kelas setiap hari sebelum masuk dan sesudah pembelajaran. Kata yang perlu kita cermati adalah kata mendorong siswa. Maka, jawaban yang paling tepat adalah E. Mewajibkan siswa piket membersihkan ruang kelas setiap hari sebelum masuk dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya nomor 42. Gempa dan tsunami melanda Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September tahun 2018, lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan. Namun, jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan diketahui mengingat sejumlah daerah pemukiman tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga mengubur banyak orang. Faktor pemicu terjadinya likuifaksi adalah A. Tumbukan lempeng tektonik menjadikan tumbukan pegunungan lipatan seperti Himalaya. B. Patahan Semangko, Aceh Lampung. C. Patahan Palu. D. Gelombang tsunami. E. Endapan sedimen muda Palu. Maka, faktor pemicu terjadinya likuifaksi adalah A. Tumbukan lempeng tektonik menjadikan tumbukan pegunungan lipatan seperti Himalaya. Selanjutnya nomor 43. Seorang guru kelas 3 akan melatih mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kekurangan, melatih keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah A. Model social action, aksi sosial dan dipengaruhi sistem sosial, sistem kepribadian dan budaya. B. Model problem solving, berbasis masalah di dunia nyata. C. Model consideration, menekankan sebagai sikap hasil belajar. D. Model jigsaw, dalam berkelompok dari materi yang ditugaskan pada kelompok. E. Model values clarification teknik, teknik pengajaran untuk mencari nilai yang baik dalam menghadapi suatu persoalan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Model social action, aksi sosial dan dipengaruhi sistem sosial, sistem kepribadian dan budaya. Sekarang soal nomor 44. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Yang bukan merupakan dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah A. Makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. B. Menguatnya produksi di sektor kerajinan dan budaya. C. Murahnya produksi luar negeri yang masuk ke negara. D. Munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. E. Merebaknya industri kreatif dalam negeri. Jawaban yang paling sesuai dengan soal ini adalah C. Murahnya produksi luar negeri yang masuk ke negara. Sekarang soal nomor 45. Di RPP, Ibu Sahala menemui indikator KD pada muatan matematika kelas 4 sebagai berikut. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok, Ibu Sahala akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Bu Sahala dapat berupa A. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar faktor persekutuan. B. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai faktor bilangan dan persekutuan. C. Memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. D. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. E. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor persekutuan.
Jawaban yang paling sesuai untuk soal ini adalah C. Memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. Sekarang soal nomor 46. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Makam Mikwa ketika masih hangat menjadi favorit banyak orang. 2. Apakah teman-teman termasuk yang suka? 3. Ada juga orang yang suka makan Mikwa dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring, siwuop. 4. Seperti yang dilakukan orang Jepang, teman-teman. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah A1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. 1 dan 2. Sekarang soal nomor 47. Materi pelajaran tema 8 subtema perbedaan waktu merupakan materi yang dirasakan sulit oleh peserta didik. Hal ini merujuk pada hasil wawancara dengan peserta didik bahwa materi tersebut abstrak, banyak hitungan, guru tidak banyak memberi contoh sehingga sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan. Upaya perbaikan yang relevan dengan permasalahan pembelajaran tersebut adalah A. Menerapkan model demonstrasi, B. Menerapkan model tutorial teman sebaya, C. Menerapkan model penugasan, D. Menerapkan model drilling, E. Menerapkan model diskusi. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Menerapkan model demonstrasi. Sekarang nomor 48. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. 4. Mengembangkan industri kreatif. 5. Memanfaatkan gadget untuk meningkatkan usaha. 6. Melestarikan budaya sendiri. 7. Memadukan budaya sendiri dengan budaya lain. 8. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi. Yang termasuk sikap positif yang berkaitan dengan budaya adalah A1, 6, 7. B5, 6, 7. C4, 5, 6. D3, 6, 8. E2, 3, 5. Jawaban yang sesuai dengan soal ini adalah A, yaitu nomor 1, 6, dan 7. Sekarang soal nomor 49. Perhatikan gambar mekanisme pernafasan perut berikut. Berdasarkan gambar, tulang rusuk berkontraksi pada peristiwa A. Otot perut kontraksi, B. Ekspirasi pernafasan perut, C. Inspirasi pernafasan perut, D. Rongga dada mengecil. Maka, jawaban yang paling tepat adalah C. Inspirasi pernafasan perut. Sekarang nomor 50. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Manfaat media flash dalam pembelajaran IPS adalah A. Memperluas akses pembelajaran, B. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan, C. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pelajaran dengan materi yang sedang dipelajari, D. Meningkatkan kualitas pembelajaran, E. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Jawaban yang paling sesuai dengan soal ini adalah E. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Alhamdulillah, pembahasan 50 soal UP ini sudah selesai. Semoga sahabat sukses dalam pelaksanaan UP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.